lagi ke channel Cican Official. Kali ini Cican akan bercerita itu mengenai bagaimana pengalaman Cican sendiri sebagai seorang guru itu dalam uh, langkah step by step menuju P3K 2023. Jadi ya teman-teman semuanya, yang belum tahu siapa Cican. Jadi Cican ini merupakan seorang guru yang notabene itu berasal dari pengasuhan Kemendikbud. Bagaimana sih maksudnya pengasuhan Kemendikbud? Jadi ceritanya seperti ini. Saya itu lulus di tahun 2014 di Universitas Negeri Padang. Terus setelah lulus di Universitas Negeri Padang itu melanjutkan yang namanya pengabdian masyarakat di bawah naungan Kemendikbud yang bernama waktu itu SM3T, Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Itu di lokasi seluruh Indonesia. Itu di bawah naungan dahulu kalau nggak salah Menteri Pendidikan Muhammad Nuh dan juga Bapak Anies Baswedan. Nah, jadi singkat cerita, di tahun 2014 saya melakukan pengisian formulir pendaftaran SM3T itu bulan Juli 2014 melalui tahapan tes administrasi, tes CAT, wawancara. Alhamdulillah lolos dan melakukan prakondisi selama 2 minggu. Setelah melakukan prakondisi lalu diberikan oleh pihak LPTK, itu tempat pengabdiannya terletak di Kabupaten Aceh Selatan, tepatnya di Kecamatan Tapatuan. Jadi selama pengabdian tersebut kami para guru-guru SM3T, guru-guru muda itu melakukan berperan sebagai guru di lingkungan baru yang mana budaya Minang, kebetulan Cican sendiri berasal dari Provinsi Sumatera Barat, itu ke budaya Serambi Mekah, yaitu Aceh Selatan. Agak gugup sih di wilayah baru, orang-orang baru, dimana kultur, bahasa itu berbeda dengan Sumatera Barat. Jadi ketika pertama kali datang ke Aceh Selatan itu dijemput oleh kepala sekolah namanya Pak Merah dan juga dengan 2 orang guru agama 1 dan juga guru olahraga 1. Kagetnya kenapa ya? Gini. Kalau teman-teman lainnya itu di satu penempatan itu ada 2 atau 3 guru muda, tapi kebetulan saya sendiri ditaruh 1, saya sendiri gitu kan di sekolah itu. Jadi cukup kaget gitu, maksudnya itu kok bisa ya sendiri, tempat baru, orang-orang baru, lalu gimana nantinya gitu kan. Kebetulan bapak yang sekarang itu menjadi bapak angkat gitu kan, orangnya baik gitu. Wow, orang maksudnya itu gimana ya, kita perempuan dijemput oleh bapak-bapak bertiga gitu, takut gitu kan. Ternyata ketakutan itu nggak apa namanya itu, nggak terbukti gitu, orang-orangnya baik semuanya di sana. Jadi singkat cerita, di SMA Negeri 2 Tapatuan saya mengabdi selama 1 tahun, dimana di sana lingkungannya super duper baik sekali, anak-anaknya super ramah, guru-gurunya baik sama saya, tidak ada yang menyisikan, malah membawa semuanya, sehingga 1 tahun itu waktu yang singkat saya jalani di sana. Oke, setelah melakukan pengabdian selama 1 tahun di sana, dengan suka dukanya, nggak mungkin suka aja semuanya kan, pasti ada dukanya, jauh dari orang tua lah, ada sakit
di mana kita jauh dari orang tua, kita sakit, uh, sedih lah pokoknya. Tapi itulah sedihnya, tapi banyak bahagianya kok teman-teman. Jadi setelah melakukan SM3T di tahun 2014-2015, di akhir penghujung 2015 bulan Agustus, kita dikembalikan ke LPTK masing-masing, dan istirahat lah dalam pengabdian selama lebih kurang 6 bulanan. Di bulan Februari 2016 kita kembali ditarik ke kampus untuk melakukan PPG Prajabatan. Oke, di sini mana teman-teman yang belum tahu apa namanya itu PPG Prajabatan? Oke, PPG Prajabatan itu dimana kita kuliah profesi guru itu sebelum kita menjadi guru di sekolah. Jadi kita sarjana, dilakukan pengabdian ke masyarakat, lalu kita mengikuti pendidikan profesi guru. Jadi kita hasil dari keluar dari profesi guru itu kita sudah menjadi guru yang profesional diharapkan gitu. Jadi saya melaksanakan PPG itu selama 1 tahun, dimana kuliah yang begitu berat, masuk jam 7, keluar jam 5 sore, dimana di kampus itu selama 6 bulan. Kalau kami bilangnya kita menjadi manusia vampir. Kita berada dalam ruangan selama lebih kurang 11 jam. Iya, 11 jam. Di ruangan ber-AC. Di ruangan ber-AC itu kita kuliah padat sekali dengan berbagai tugas oleh dosen. Habis itu tampil presentasi selama 6 bulan non-stop dari Senin sampai Jumat. Di pagi harinya, hari Sabtunya kita kesibukan dengan olahraga, kegiatan sosial, yang mana istirahatnya cuma hari Minggu. Teman-teman jangan berpikir istirahatnya itu memang bisa bermain-main gitu. Main-main ada, cuma persentasenya dari 10 itu mungkin hanya 3 untuk main-mainnya. Lebihnya itu apa? Mengerjakan tugas. Jadi maaf ya untuk teman-teman, mungkin ada yang merasa iri dengan kok ya orang yang punya cerdik itu mendapatkan afirmasi dalam pengangkatan PNS, ASN, P3K gitu. Mohon maaf ya, bukannya saya mendiskriminasi gini loh, bukan. Tapi memang perjuangan untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu sangat berat. Buktinya nggak ada hidup itu yang tenang, yang bisa untuk bersenang-senang sama teman-teman ketika diasramakan itu. Kita itu kuliah PPG itu diasramakan. Setelah asrama, kita juga melakukan pendidikan baik itu sosial, pendidikan kampus, pendidikan agamanya, pokoknya semuanya kita dibentuk di sana. Yang mana istirahat juga kurang. Kalau dibilang itu di kampus kita memang kuliah nonstop dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Habis itu kita istirahat malamnya, no, kita nggak ada istirahat. Lanjut lagi, pulang kita ke kampus, mandi, bersih-bersih semuanya, sholat isya, sholat maghrib, sholat isya gitu kan. Habis itu kita ngapain lagi? Mengerjakan tugas dari kampus, kerjakan tugas sampai kira-kira jam 10, 11 atau jam 12 malam. Lalu istirahatnya cuma sampai jam 5 pagi, jam 12 ke jam 5 itu istirahat. Jam 5 kita udah bangun kembali. Karena apa? Kita hidup di asrama loh guys. Di asrama itu mandi itu antri. Kok iya, maksudnya dalam bahasa bilang kok iya ahiyanya adose, kok indah. Oh, itu pengalaman yang cukup kalau saya sendiri pribadi, karena PPG itu mungkin untuk lanjut pendidikan misalnya atau S2 itu dipending dulu gitu kan. Maksudnya ada ketraumaan tersendiri kuliah yang begitu berat itu PPG itu. Di waktu saya ya, mungkin teman-teman yang lainnya enggak segitu berat kok, cician gitu kan. Kalau bagi saya itu berat sekali karena kebetulan di penghujung kuliah itu kita kan setelah kuliah 6 bulan, habis itu PL namanya, itu jadi guru lagi di sekolah yang
mitranya PPG gitu kan, jadi guru. Kita jadi guru itu ya maklum lah, orang-orang baru gitu kan ya, kayak di apa namanya itu, dipandang guru apa nih gitu kan, oh masih PL ya, padahal kita sudah sarjana gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu. uh, sedikit banyaknya nantilah di video berikutnya Cica ceritakan lagi gitu kan. Singkat cerita itu masuklah ke ujian UTN, namanya UTN, dimana ketika itu Cica dapat jadwalnya itu jam 10. Jam setengah 9 pagi tiba-tiba kepala ini pusing, dunia itu serba berputar, muntah-muntah gitu. Kalau diselidiki dari penyakitnya, ternyata Cican terkena gejala vertigo. Alhamdulillahnya pembentukan karakter kita di PPG itu kita kompak gitu. Memang kita dibentuk sehingga nilai solidaritas pertemanan itu sangat baik antara teman. Jadi kebetulan Cican itu muntah-muntah, drop, badan ini membiru, sehingga teman-teman yang belum ujian sama Cican tuh panik, ngambil obat semuanya, minyak gitu diusapin ke badan. Dan yang waktu itu kan Cican yang bawa motor, nggak usah lah, Ci nggak usah bawa motor, biar kami aja yang bawa motor. Dibawa ke kampus dalam kondisi pusing gitu kan, dipapah sampai ke ruangan komputer. Kebetulan ujiannya CAT, jadi Cican itu ujiannya gimana? Ambil ini minyak kayu putih, ini bukan sponsor ya, bukan itu, minyak kayu putih, giniin aja gitu, supaya apa, supaya tidak pingsan gitu. Alhamdulillahnya Cican lulus di tahap 1 walaupun nilainya standar gitu, nggak apa-apa, alhamdulillah. Singkat cerita di 2017 Cican mendapatkan sertifikat ini ya, sertifikat pendidik gitu. Setelah itu apalagi Cican gitu kan. Setelah itu, setelah pengabdian, apakah kita langsung menjadi ASN di angkatan Cican sendiri? No, enggak, di luar ekspektasi. Yang awalnya pemerintah itu memberikan harapan, langsung diangkat menjadi yang namanya GGD, guru garis depan. Udah semangat pula waktu sebelum pendaftaran semuanya. Ternyata pada angkatan 4, Cican itu angkatan 4, itu nggak ada pengangkatan GGD lagi, nggak ada lagi guru garis depan, nggak ada lagi ASN guru jalur khusus gitu, nggak ada. Di tahun 2018 itu mengikuti CPNS lagi, dimana nggak lulus. Ya gimana ya, ya mungkin karena ada faktor-faktor lainnya gitu kan, soalnya yang begitu sulit jadi nggak lulus gitu kan, jadi nggak jadi guru, nggak jadi ASN, masih honor gitu, honor selama apa namanya itu lebih kurang 2017 hingga 2023 sekarang. Tapi alhamdulillah di akhir 2023 ini Cican mendapatkan kesempatan untuk lulus ASN P3K. Di 2017 hingga 2023 ini banyak cerita menarik, sedih, bahagia. Kalau cerita sedihnya kayak gini, di salah satu tempat pengabdian, bukan pengabdian ya, satu tempat kerja gitu, pernah mendapatkan fitnahan yang begitu berat. Habis itu apa itu, tekanan dari teman, banyak sih kalau mau diceritakan gitu. Habis itu ada pula di tempat pengabdian, bukan bukan pengabdian lagi, di sekolah yang lainnya, kita apa namanya itu, dibedakan gitu, nggak dilihat dari kompetensi tapi dilihat dari salah satu wajah. Ya pengalaman yang cukup tapi syukurnya di tahun 2023 ini, di akhir penghujung ini di bulan Desember, tanggal berapa kemarin ya, 22, pas debat cawapres, mendapat pengumuman itu lulus P_L dengan afirmasi cerdik yang didapatkan dengan perjuangan lebih kurang 3 tahun mengabdi ke daerah orang, pendidikan profesi guru dengan jauh dari keluarga. Gimana ceritanya waktu itu lebaran
Lebaran Idul Adha itu diperbolehkan izin itu hanya 1 hari, tok 1 hari. Kita Lebaran waktu itu kalau nggak salah hari apa ya, waktu itu lupa pula, misalnya kan hari Selasa, jadi hari Rabu sore kita pulang, hari Selasa sore kita udah balik kembali ke asrama gitu. Jadi Cican harap pada teman-teman yang lainnya yang mungkin belum lulus itu tetap semangat di tahun 2024, itu kan masih ada 3K lanjutannya, tetap semangat. Jadi jangan masa itu, ini kenapa sih ya serdik, orang bersedik dapat afirmasi. Mohon maaf teman-teman, untuk mendapatkan serdik itu nggak mudah, butuh perjuangan. Buktinya banyak kok teman-teman Cican yang kehilangan nyawanya di daerah pengabdian. Ada pula teman Cican sendiri itu mengalami kecelakaan hingga geger otak, dilarikan ke rumah sakit daerah, tepatnya di Medan, sehingga hilang ingatan, lalu dipen badannya gitu. Maksudnya itu nggak mudah. Kita mendapatkan serdik itu memang butuh perjuangan. Jadi syukur alhamdulillah diberi kesempatan. Jadi untuk teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan itu, insya Allah tetap semangat. Di tahun 2024 pemerintah kan juga sudah berjanji untuk yang mana honor-honor yang sudah melakukan pengabdian yang begitu lama itu akan diangkat. Oke, itu aja cerita kita kali ini, semoga bermanfaat. Next berikutnya kita cerita lagi, share kehidupan. Jadi kalau ada yang mau komen, boleh komen di bawah ini ya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.